Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah saya bingkeng orang kompak. Sekali lagi Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantur moga dek kahadirin sedajenah saya jawab salam kaulah saya katelok parang Gusti Allah beri rezeki saya lancar tekah hajat barokah umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adhaka wa abqa wa awjada wa afna wa afqara wa aghna thumma tafarrada 'anil khalqi biwasfina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa sayyidil wara wa syamsil huda wa ala alihi wa ashabihi mahsusina bil ilmi wat tuqa. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai yang kesemuanya kita harapkan barokah dan ilmunya. Ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun Kiai Krah Sakti saking Sidoarjo. Ingkang kawula hormati para asatidz, para ustadzat yang kesemuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takjub kami terhadap beliau. Ingkang kawula hormati para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa Labuhan beserta staf-stafnya, dan tak lupa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pak, Bu, kita itu wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini sudah melewati akhir tahun 2024 dan memasuki awal tahun 2025 dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma. Badan sehat alhamdulillah, tenaga kuat alhamdulillah, pikiran sehat alhamdulillah, hadir ke Ciceng alhamdulillah. Badan sehat alhamdulillah, tenaga kuat alhamdulillah, pikiran sehat alhamdulillah, hadir ke Ciceng alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat sehat ini yang disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya membawa kita kepada suatu ma'iyah, suatu kebersamaan di halaman masjid apa mereka? Masjid An-Nur untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dakwah risalah beliau kita semakin mengerti apa itu kebaikan, apa kisah kejahatan, apa kisah maksiat, dan apa kisah taat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahun Semangken nikah merupakan tahun yang sangat istimewa. Kenapa? Amarga tahun Semangken ini kita awali tahun 2025 bertepatan dengan bulan
bulan Rajab. Maka dari itu monggo kulah sareng panjenengan sedaya membaca doa nabawi terhadap bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, kaulah nyoon ibadah, kaulah istiqomah. Ya Allah, kaulah nyoon pateh, kaulah husnul khotimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, tak berkata ki Rajab Sya'ban kaulah saja. Ya Allah, pada taati bulan puasa, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manabi di Al-Quran ternyata bulan Rajab ini memiliki keistimewaannya dan ceritanya sendiri. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan setiap tahun yang ada di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kitabnya Allah, yakni Lauhul Mahfuz, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 12 bulan tadi terdapat 4 bulan yang haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Nah, itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kita menzalimi diri kita pada bulan-bulan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi menurut Al-Quran di antara 1 tahun itu berarti terdapat berapa bulan? 12 bulan. Nang kita pasarah saya bisa nyebutakin 12 bulan itu. Jadi dapat dolpres. Saya bisa dapat dolpres. Berarti saya bisa. Januari. Apa? Januari. Mana di Jenekah pada hari Sarangki debutakin versi bahasa Madura. Yang pertama pada bulan
Tongare, Raja, Tekepe. Salah. Tongare, Tekepe, Raja. Nah, bulan 12 itu, 12 bulan itu disebut sebagai bulan Komariah. Sehingga ibadahnya taulah sareng panjenengan sekeja itu dihitung melewati 12 bulan Komariah itu, seperti haji dan puasa. Kalau dihitung lewat hari, 12 bulan Komariah ini terdapat 355 hari. Jadi lebih sedikit 10 hari daripada kalender Masehi, yakni 365 hari. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok bulan Rajab Semangken nikah bertepatan di awal tahun 2025, yakni bulan Januari. Al-Quran tadi juga menjelaskan bahwasannya di dalam 12 bulan tadi terdapat 4 bulan yang haram. 4 bulan itu apa saja? Nah, 4 bulan haram ini adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Kenapa nih maksudnya bulan Muharram nikah? Jadi bulan Muharram adalah bulan Semolj, bulan yang mulia, yang mana menurut bahasa Indonesia adalah hormat dari akar kata hurum. Jadi sesuatu yang haram adalah larangan, artinya haram itu larangan. Sehingga sesuatu yang mulia pasti banyak larangannya. Sesuatu yang mulia pasti banyak larangannya. Seperti contoh masjid. Masjid nikah tempat semoljah kan Jadi ketika kita ingin melangkah ke masjid, kita ingin memasuki masjid, itu pasti banyak larangannya. Seperti contoh yang pertama, kita tidak dibolehkan mengadakan jual beli di dalam masjid, karena menganggap jual beli itu membicarakan urusan dunia, dan itu tidak boleh. Yang kedua adalah kita tidak boleh mengotori masjid. Kembali lagi, karena masjid adalah tempat semolj. Lagi, Pak, Bapak, Bu. Gambir pun begitu. Jadi dalam tradisi Arab jahiliyah, jadi orang Arab jahiliyah itu bukan sekalipun bahkan meragukan adanya 4 bulan haram tersebut. Orang Arab jahiliyah mereka orang sekujen dalam peperangan. Tetapi ketika memasuki 4 bulan haram tersebut, maka orang Arab jahiliyah akan menyebabkan peperangan. Kenapa kok bisa orang Arab ini mengatakan bahkan meragukan 4 bulan haram tersebut? Karena orang Arab jahiliyah
menghormati 4 bulan haram tersebut. Sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah tadi bahwasannya fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kita mendolimi diri kita pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya mendolimi ini adalah aibil ma'asi, tegese kelawan ngelakoni piro-piro maksiat. Jadi kita jangan dolimi diri kita, yakni membuat kemaksiatan pada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab di dalam bulan-bulan haram ini pahala kebaikan itu akan semakin dilipat gandakan. Begitu pula dosa yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan juga akan semakin dilipat gandakan. Jadi toreh arang-sarang, mumpung ini bulan Rajab, kita tingkatkan kualitas ibadah kita seperti sholat, ngaji, dzikir, pasah, sedekah dan sebagainya. In ahsatum li anfusikum wa in asatum falaha. Paserah senanam kabagusan, maka pasteh tombunah juga kabagusan. Ben paserah senanam kacubaan, maka pasteh tombunah kacubaan. Kalau dipikir secara logika, mereka dan mereka. Ketika kita menanam padi, maka tumbuh. Ketika kita menanam jagung, tumbuhnya. Tak mungkin kan kita nanam rego, tumbuhnya padi. Tadi. Tapi kaulah yakin, masyarakat Cikceng mereka merupakan masyarakat sebagus. Tadi. Masyarakat sekencang dalam beribadah, masyarakat sebersih. Tadi. Kaulah juga yakin pemuda-pemudi Cikceng ini merupakan pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama memberitahu cara kita gimana agar mengkualitaskan ibadah kita sendiri, terutama di bulan-bulan Rajab ini. Cara mengkualitaskan ibadah kita di bulan-bulan haram ini dengan cara memberi waktu, meluangkan waktu setiap hari, entah itu pagi, siang, sore ataupun malam, untuk muhasabah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap orang itu memikirkan perbuatan yang dilakukan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada seorang sahabat, "Idza aradta amran fatadabbar akibatan." Jika kamu ingin melakukan sesuatu, maka pikirkan akibatnya. Jika itu baik, maka lakukanlah. Tapi jika itu jelek, maka tinggalkanlah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi muhasabah diri ini adalah berintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Maksudnya berintrospeksi. Introspeksi nikah artinya kita harus menilai, kita harus bahasanya mengoreksi kepada diri kita sendiri setelah perbuatan yang kita lakukan, baik itu sebelum ataupun setelahnya. Jadi apakah niat kita ini sudah ikhlas untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah perbuatannya kita itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat? Sudahkah kita ini memanfaatkan harta yang paling berharga kita ini untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Pak, menurutnya jenengan harta paling berharga ini kan apa? Kenapa? Mana menurutnya ibu? Benar segi kalong.
Mana dicepon kula harta yang paling berharga adalah umur kita. Harta yang paling berharga adalah umur. Jadi sudahkah kita itu memanfaatkan umur kita ini untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Atau malah sebaliknya, selama 24 jam kita melaksanakan kegiatan secara sia-sia, bahkan menyebabkan penyesalan di akhir kelak. Fa inna kulla nafasin min anfasil umur jauharatun nafisatun la iwadolaha. Setiap nafas yang keluar, setiap hembusan nafas yang keluar oleh para ulama itu diibaratkan seperti mutiara yang mahal harganya. Jadi kalau nafas kita telah habis, maka tidak bisa dikembalikan. Nah kita beda saya jual nafas, saya jual isi ulangnya nafas, tak maka dari itu kita harus memanfaatkan umur kita ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama itu memberitahu cara kita bermuhasabah diri yang baik adalah dengan cara murabatoh. Onengki maksudnya murabatoh. Murabatoh ini adalah berkomunikasi kepada diri kita sendiri. Mana bicepon ring semangken anak-anak Gen Z tadi termasuk kaulah, murabatoh adalah self talking. Akan double TV berbicara terhadap diri kita sendiri, berbicara terhadap hati kita sendiri, tangan kita sendiri, kaki kita sendiri, semua anggota tubuh kita sendiri. Seperti contoh, hei tangan, apa yang kamu pegang? Kalau itu bukan milikmu, segeralah kembalikan. Hei kaki, kenapa kamu sangat malas untuk melangkah ke Masjid An-Nur? Apakah kamu tidak ingin mendapat pahala kebaikan? Maka dari itu segeralah melangkah. Hei lisan, apa yang kamu bicarakan tadi? Itu sangat menyakiti hati orang lain. Segeralah kamu berminta maaf. Jadi tujuan dari introspeksi diri atau berkomunikasi kepada diri kita sendiri ini adalah untuk menyampaikan pesan, untuk mengkoreksi apakah perbuatan kita ini sudah sesuai apa belum dengan ketentuannya syariat. Kalau sudah sesuai, maka seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah, ternyata perbuatannya kaulah tadi sudah sesuai dengan ketentuannya agama. Tetapi kalau belum sesuai, maka segeralah bertaubat dan beristighfar. Karena man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, oleh Allah akan diberikan 3 keistimewaan. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kullin hammin farajan. Allah akan memberikan kepadanya kegembiraan dari segala kesusahan. Yang kedua, wa min kullin dhiqin mahrajan. Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dari segala kesulitan. Ketih doa sarang Pak Bapak, jika Allah yang sudah memberikan jalan keluar, maka everything is running well. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi jika kita jauh dari Allah, kita tidak pernah beristighfar, maka lapangan yang sudah luas pun bisa menjadi kecil lagi. Urusan dunia ataupun urusan akhirat yang akan selesai pun bisa menjadi jelimet maneh. Orang yang jelimet naik apa? Bisa menjadi orang lagi. Apa ya bahasanya? Ruwet, bisa menjadi ruwet lagi. Terus yang ketiga ada warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan dengan adanya kita bisa bermuhasabah diri, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Amin Allahumma.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian dari apa yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan takmir masjid karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah di hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rabu, para sepo, para anom, segadinto, ceramah raja dia. Sepertama, seampun sapayaki, serana semunce, Al-Talatang Makarramah, Ning Najwa Balqis Az-Zahra, binti Kiai Sohibun Ni'am, Marmuka, bisa memberi manfaat daripada apa sampun sapayaki seorang beliau. Berdeka serena, tina ta'rafah, maka syukran jazilah.